Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proses menstruasi. Perkenalkan, nama saya Diapriani. Saya Wulandari Maulidina. Saya Gita Mesyahan. Saya Ramadan Bagus. Saya Mona Winanda. Saya Taufik Nur Salim. Siklus menstruasi pada wanita dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Fase menstruasi. Fase menstruasi yang ke-1 terjadi selama kurang lebih 7 hari. Yang kedua, pada fase ini kadar hormon estrogen dan progesteron turun drastis. Dan yang ketiga, penurunan kadar hormon progesteron akan menyebabkan peluruhan endometrium serta ovum yang tidak dibuahi. Fase praovulasi. Yang pertama, fase ini terjadi kira-kira selama 7 hari setelah selesainya fase menstruasi. Kedua, fase ini hipofisis otak akan memproduksi hormon PSH. Ketiga, peningkatan kadar hormon PSH ini akan memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Keempat, folikel kemudian akan menghasilkan hormon estrogen. Kelima, saat kadar hormon estrogen meningkat akan memicu oogenesis. Keenam, dan kadar estrogen terlalu tinggi, maka produksi hormon PSH dan hipofisis akan berhenti. 3. Fase ovulasi. 3. Fase ovulasi. Pada saat mendekati fase ovulasi, terjadi perubahan produksi hormon. Meningkatkan kadar estrogen selama fase praovulasi menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelepasan lanjutan PSH dan hipofisis. Turunnya konsentrasi PSH menyebabkan hipofisis melepaskan luteinizing hormon LH yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaf. Kondisi tersebut disebut ovulasi, yaitu saat terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaf dan siap dibuahi oleh sperma. Umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Jadi kesimpulannya, pada fase ovulasi ini hipofisis akan memproduksi hormon LH. Saat hormon LH meningkat, maka akan terjadi ovulasi. Setelah terjadi ovulasi, maka akan disebut sebagai masa subur seorang wanita. Setelah terjadinya ovulasi, maka akan terbentuk corpus luteum. Corpus luteum ini akan memproduksi hormon progesteron. Saat hormon progesteron meningkat, maka akan memicu penebalan endometrium. 4. Fase pasca ovulasi. 4. Fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi, folikel de Graaf yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi corpus luteum dan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Meskipun corpus luteum memproduksi estrogen, tapi estrogen yang diproduksi tidak sebanyak yang diproduksi oleh folikel de Graaf. Proses pasca ovulasi ini berlangsung dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Namun, bila sekitar hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan menua berubah menjadi corpus albicans, sehingga tidak menghasilkan hormon lagi. Corpus albicans ini memiliki kemampuan produksi hormon estrogen dan progesteron yang rendah. Oleh karena itu, konsentrasi estrogen dan progesteron akan menurun. Selanjutnya, pada fase pasca ovulasi ini, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans. Corpus albicans ini sudah tidak dapat lagi memproduksi progesteron, sehingga kadar progesteron mulai turun. Kemudian fasenya akan kembali lagi ke fase menstruasi lagi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.